pada pembahasan kita, apa yang wajib dimiliki oleh para muslimah adalah mereka mampu mendidik putra-putri dengan pendidikan agama dan akhlak yang baik. Ya, Masya Allah. Yaitu mampu mendidik putra-putri dengan pendidikan agama dan akhlak yang baik. Masya Allah. Saya ulangi, mereka para muslimah bisa dikatakan sebagai muslimah salehah. Salah satu di antara indikasi daripadanya adalah mereka mampu mendidik putra-putri dengan pendidikan agama dan akhlak yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sabda yang indah, yang saya bawakan, saya potong di bagian awalnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penanggung jawab. Ya, setiap kalian adalah penanggung jawab. Setiap kalian adalah pemimpin. Maka para wanita pun pemimpin. Bagi siapa? Ya, kata Rasulullah SAW, mereka akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, seorang pemimpin adalah penanggung jawab bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang suami adalah penanggung jawab bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Begitu juga istri adalah penanggung jawab atas rumah suami. Ini rumah suami. Rumah suami. Maka ketika panjenengan di rumah, panjenengan yang nanti akan ditanya. Ibaratnya keseluruhan daripada hal yang terjadi di rumah merupakan pantauan dan pengawasan daripada panjenengan para muslimah. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Di sini umah kan begitu ya. Umah, ana mejane, ana kursine, ya ana bedangane, ya nanggon iris-irise, ya ana pogone dapur misalnya. Ya, tempat cucian, ada kamar tidur, ya dan seterusnya. Dan juga ada anak-anak di sana. Maka kawan tani pun lari-lari menikah. Keberadaan anak-anak itu bagian daripada tanggung jawab panjenengan. Maka apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslimah? Salah satu di antaranya tadi saya sebutkan, yaitu mereka para muslimah adalah yang mampu mendidik putra-putrinya dengan pendidikan agama dan akhlakul karimah. Ya, Insya Allah nih. Contohnya mendidik apanya? Mendidik agama itu contohnya dengan dasari dengan apa? Mendidik tauhidnya biar benar. Ya, tauhidnya biar apa? Benar. Tauhid rububiyah, kasih tahu ke anak panjenengan. Mas, yang menciptakan langit siapa? Allah. Menciptakan bumi siapa? Allah. Yang mematikan? Allah. Yang menghidupkan? Allah. Yang mengatur alam semesta? Allah. Allah ada di mana? Di atas aras, di atas langit. Gitu dari kecil. Ya, penghujung dari kepada kehidupan kita nanti terakhir kita setelah hidup di dunia hidup di mana? Ya. Hidup di alam kubur, habis itu di mana? Itu bagian daripada pendidikan agama yang panjenengan sampaikan kepada putra-putri panjenengan, dan panjenengan adalah madrasah, pendidikan atau tempat mendidik atau sekolahan pertama bagi putra-putri panjenengan. Ketika panjenengan salah dalam memberikan pendidikan, maka ini pondasi pun salah, akibatnya panjenengan yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan tauhid, sebagaimana Luqmanul Hakim menceritakan kisahnya, disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat Luqman ayat ke-13.
Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, nger begitu orang Jawa ya. Nang, ini temengi nang, begitu. Anakku, nang temengi nang, ya. Nang ini jagong sedela nang. Ibu tek matur ngendika karo sliramu, ngene lenggah. Bareng karo ibu, tepangku yang kena. Begitu. Panggilan-panggilan yang indah salah satu dicontohkan oleh Luqmanul Hakim. Pendidikan agama yang diketengahkan oleh Luqmanul Hakim dicontoh oleh panjenengan para ibu sekalian. Masya Allah. Baca Quran dengan terjemahannya, ambil pelajarannya. Contohnya baca Quran surat Luqman ayat ke-13, baca Qurannya, baca terjemahannya, ambil pelajarannya. Ana wong wadon sing bahkan lebih sregep oleh maca WhatsApp daripada maca Quran. Ya, teceluk nang anake karo teceluk nang handphone kadang-kadang lebih gitir nek teceluk handphone. Kring gagian tejunjung melayu telepon kang sapa yo? Gagian banter batone melayu. Anake tiba nangis mpeker. Mama ke kira-kira ngger bareng karo handphone panjenengan sing moni, anake sing dijunjung disit apa handphone dijunjung disit? Handphone ini masalah, nggak boleh, ya. Ini sebagian ibu-ibu demikian. Lo bocah kok kotor meneng iki, itu masalah meneng tapi ada dukungan moral. Anak panjenengan boleh sih dilatih untuk bangun sendiri. Tangi, bangun sendiri. Ibu di sini. Ayo bangun, jatuh, bangun. Jangan langsung dinyatna, suruh bangun sendiri dulu. Bangun, ibu di sini. Ya. Tapi kalau ibu yang kurang peduli, bukan memotivasi untuk bangun, latihan dari kecil, biar dia bisa bangun dalam menghadapi masalah suatu saat kalau besar. Bukan. Ya. Tapi bahkan dicueki oleh biungnya sebeling ngono. Yang penting kok telepon. Gitu ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Ini saudara sekalian, saudari-saudari sekalian, maka tanamkan tauhid dari anak masih kecil. Ini pendidikan yang sempurna untuk putra panjenengan. Kasih taunya dengan lembut sekali. Nang, ini karo ibu, ya, nang tomongi ngene. Udah gede begitu juga nggak masalah. Nang, teneng kayang suwe orang mam karo ibu ya. Ngene nang tomongi. Kau ingin nang ngendi bae? Dolan ngendi? Oh dolan ngana bu, dolan ngendi? Dolan ngana bu, hari ngendi maning? Ngana bu, hari ngendi mana bu? Dan seterusnya. Kemudian kasih nasihat mereka, karena nasihat itu penting. Dan jangan panjenengan yang paling dikhawatiri oleh putra-putri panjenengan. Seharusnya yang lebih dikhawatiri oleh putra-putri panjenengan adalah agamanya, akhlaknya. Bukan makannya, bukan minumnya, bukan. Tapi kadang namanya orang tua sing tetap kok kena, ya, agamanya disit atau makanannya disit. Gue ini masalah. No? Kok bisa sholat? No, ini yang benar. Kalau ketemu anaknya, Assalamualaikum, salam, ya, sholat no, sampun bu, oh iya wis madang, bon, ya, wis mam kana. Tapi kebalik kadang-kadang wong tua, ya, no, wis madang, ya gue. Tapi orang takoni sholatnya acan, blas, orang tekan ngono, orang butul-butul lah, ya. Panjenengan tau menangi ibu-ibu sing kaya gue apa ora? Ngalami, wah, ngalami, jangan, ya, ini demikian, ya, pendidikan dahidnya. Maka kembali kepada materi,
Muslimah yang salehah, muslimah yang baik adalah mereka mampu mengajarkan putra-putrinya agama. Contoh tauhid. Ya, contoh tauhid. Bacaan Quran contohnya. Ki huruf apa no? Alif diwaca anggar di fathah a. Ki fathah jenengane jeret miring. Ki jenengane jeret miring ngisor jenengane i. Ki sing kaya gejik alif tesogi fathah sing miring a. Tesogi kasrah sing ngisor i. Tesogi kasrah apa tesogi domah sing kaya koma nang dhuwur ki ya kaya gambar mrutuk jenengane u. A I O begitu. Sabar. Ki apa A, ki apa I, ki U. Terus begitu tunggal dina. Jangan sampai rakober. Kalau rakober mari bocah, males ucap Kang Badir be. Kayak kiye grup reunian wis kaya ngapa keh. Nah, grup-grup pengajiannya pirang-pirang gitu. Jangan sampai kemudian anaknya panjenengan kepiran. Malah tukokna HP, kon melu dolanan HP, saingan ngono adep-adepan wis chattingan. Iki kepriwe karo anake? Kowe nonton YouTube no? Rewel bae. Gini ya Allah, ada anak kon nonton YouTube gara-gara rewel. Allah Akbar, pakai tanda tentang prontong gara-gara nonton YouTube. Allah Akbar, anak ibu-ibu sing kaya gue. Ya Allah, ya nganti dengkluk, pakai matanya nganti blerengan, gue aneh ibu sing kayak gue. Tapi nanti yang bertanya saya kasih hadiah ya, fikih bermedia sosial ini dari Mas Bayu ini ya, fikih bermedia sosial pas banget malah, yang serempet dari ngono, jajal ke priwe ya gue, Instagram disit, apa anaknya disit, Facebook disit, apa anaknya disit, WhatsApp disit, apa anaknya disit. Ya gue, ya Allah. Akan ini ya. Ajari Quran kepada putra panjenengan. Entah itu huruf alif atau sampai Al-Fatihah. Setiap Al-Fatihah yang dibacakan oleh putra panjenengan, putri panjenengan, bahkan dibacakan ketika salat, maka panjenengan mendapatkan jujukan antaran transferan pahalanya karena panjenengan yang mengajarkan dia ilmu Al-Quran. Meskipun belum sempurna barangkali bacaannya, bahkan ini bisa menjadi hujah bagi panjenengan, hujah di dunia di akhirat. Bahkan ternyata putra panjenengan jadi imam masjid di sebuah imam masjid. Ternyata dulunya waktu kecil diajari Al-Fatihah oleh panjenengan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ini suara anakku ya Allah yang dulu aku ajarkan kepadanya Al-Fatihah. Begitu. Ini masjid mana ya Allah? Oh, ini masjid alun-alun. Ya Allah, ini anakku, suara anakku Al-Fatihah yang dulu aku ajarkan kepadanya Al-Fatihah. Atau kau jenengan nggak mengajarkan jadi Al-Fatihah? Yang dulu saya pernah masukkan dia di pesantren, kemudian belajar Al-Fatihah, yang aku paksa masukkan dia di pesantren, kemudian dia bisa membaca Al-Fatihah. Ya Allah, ini jadi saksi bagiku ya Allah dan bagimu bahwasanya aku telah memberikan pendidikan sebaik-baiknya untuk anakku ya Rabb. Itu bisa. Di suatu masjid kemudian panjenengan datang lagi, ternyata di situ sedang dibacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ternyata terdengar suara putra putri panjenengan, atau terdengar putra panjenengan menjadi seorang qari, menjadi seorang pembaca Quran, memimpin yaitu acara tahsin Al-Quran, bacaan Quran, pembenaran ayat-ayat Quran. Ya Allah, ini anakku ya Allah. Begitu. Yang dulu aku ajarkan kepadanya Al-Ikhlas,
Yang dulu aku ajarkan kepadanya Al-Falaq, yang dulu aku ajarkan kepadanya surat An-Nas. Ini anakku ya Rabb, yang dulu dikandungkan aku sering membaca Al-Quran dan menjadi cetak biru baginya, kemudian lahir dia cinta dengan Al-Quran. Demikian, ajarkan Al-Quran kepada putra panjenengan. Ya, hadis Nabi. Ajarkan hadis Nabi kepada putra panjenengan. Masya Allah. Maka mereka pun kemudian berbakti kepada panjenengan sebagaimana dalam Quran surat Luqman ayat ke-14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin afisalu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masir. Dikatakan demikian dalam Quran surat Luqman ayat ke-14. Dan kami perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Masya Allah. Ajari sedulur. Dalam hadis juga diceritakan laki-laki misalnya dia datang, apabila seorang datang, man tardau dinahu wa khuluquhu. Sampai diceritakan demikian. Apabila seorang laki-laki datang ke tempat panjenengan sebagai seorang wali, laki-laki yang panjenengan ridho agama dan akhlaknya, maka disuruh nikahkan. Dari sini ada intisari bahwasanya harta atau kepintaran laki-laki berupa agama dan akhlak itu salah satu di antara perkara yang besar, bukan perkara yang sepele. Diperintahkan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki agama, yang memiliki akhlak. Menunjukkan bahwasanya pendidikan agama dan akhlak melalui lisan panjenengan ini bagian daripada tugas seorang muslimah. Panjangan cokan marahi anak-anaknya waktu putra-putranya cokan dewarai apa ora? Soalnya gede iki. Setengah mangan dewek, minum dewek, dulangnya ora. Kamu ngaji yang ngono, ora yang ngono. Jangan. Kalau bisa panjenengan ajak ngaji. Yuk ngaji Rabu sore nang Masjid Firdaus, nggak apa-apa. Yuk ngaji nang masjid endi, begitu. Ya. Jadi demikian. Jangan sampai panjenengan biarkan meskipun mereka udah dewasa, apalagi masih anak sampai putra panjenengan sudah menikah sekalipun, panjenengan tetap memiliki kewajiban untuk mengajarinya agama. Kok sih wis salatnya burung? Kok sepetu mau mah kayong wis 2 tahun ngiki kayong salatnya arang-arangan apa yo? Ya arang-arangan mak. Duhur hari ngasar ya arang. Subuh haring duhur ya arang. Ya ora kerep ya nah bener ya. Ya begitu ya, panjenengan cek salatnya, cek agamanya, cek bacaan Qur'annya. Setu anak. Jangan baca Quran apa ora? Begitu, nggak masalah panjenengan ngecek kayak gitu. Dikiranya nggak boleh, boleh. Menanyai kabar, gimana anak-anak baik-baik. Anaknya kepriweti, inspirasi siki kok wingi kayong. Ya ibu kok kayang kelalenan siki salat sepuh. Begitu ya. Salatnya kepriweti, begitu nggak masalah ya. Saling menanyai kabar, di sisi lain panjenengan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada putra-putri panjenengan dan cucu-cucu panjenengan itu kepada agama Islam. Anaknya tewari apa bae wis teng Al-Fatihah burung. Urung mak, diwarai jeneng mlayu-mlayu bae. Gitu kan. Al-Ikhlas wis rambung ngapurung kan sing cendhek.
Lah, ali kelas sendak soten no bocah orang ngantek nako. Lah kok sih sebenarnya cokan marah ya pora? Apa sering dolanan HP? Nah bisnis online kok mak. Nagis tekan ngono angel lah pora. Angel. Panjenengan yang memiliki kewajiban mengingatkan. Bismillah. Sampai demikian ya. Jadi pendidikan wanita-wanita salah satu di antara pendidikan yang harus dilakukan adalah ini tanggung jawab seorang wanita. Yang barang siapa yang mendidik mereka dengan baik sehingga mereka menjadikan anak yang saleh dan salehah, maka ia telah menjalankan amanat sebagai pemimpin di rumah sebaik-baiknya. Karena panjenengan akan ditanya sebagai pemimpin di rumah. Iya, ditanya nanti oleh Allah Ta'ala panjenengan di yaumil qiyamah. Ya aku tahu wis ngajarna kiye, nyanyi kiye ya wis hafal, balonku ya wis hafal, bintang kecil ya hafal, pelangi-pelangi ya wis hafal. Oh, bukan itu yang dimaksud. Al-Ikhlas apalah burung Al-Falaq, Anas, Al-Fatihah gitu. Ya anak nyonta alhamdulillah ya bendera merah putih ya hafal, ya gua berkibarlah ya wis hafal. Ya gitu ya. Jangan ya. Ya, gelang sepatu gelang apa manis gelis gitu. Jangan. Ya. Bahkan anak yang saleh inilah yang akan menjadi tabungan pahala ayah ibu di dunia ketika mereka telah wafat. Ketika orang tua telah wafat, tabungan yang masih berjalan, ya. Celengan yang masih berjalan tidak dalam bentuk bumbung, bukan dalam bentuk rekening bank, tapi dalam bentuk jugruk manusia yang saleh, muslim yang saleh, muslimah yang saleh, putra putri panjenengan. Ketika panjenengan kleset mati, ini masih ada tabungan. Kayak gembok. Apa panjenengan ora kepengin sinalikane mati duit celengan? Mestine enten gitu. Kayak Pak Joko misalnya punya tabungan, Mas Bayu, saya sendiri, bapak saya punya tabungan saya. Begitu juga panjenengan, saya nanti punya anak ya tabungannya. Gitu nggih. Panjenengan mbok pengen duwe tabungan apa ora sih? Tabungan duit mbek jajal angger gede, tabungannya kira-kira saldone gede, kira-kira panjenengan beger apa ora? Beger. Metu sekang ATM ya. Suara ATM karo suara adzan kadang-kadang nen ujare enakan suara adzan apa suara ATM sih, Bu? Gue. Hah? Karo suara Allahu Akbar. Kira-kira apik endi suara gue? Ngangenin di ATM. Wah, boleh. Suara adzan. Jangan ketunyan suara ATM tapi kepenak kok gitu. Jangan. Ya. Jadi demikian. Ya, keluar saldo ternyata setelah di di situ saldonya sekian juta. Ya, klening dari atusan ibu, klening dari puluhan ibu. Allah kita kepotong dening mengkoneng bank biaya admin. Itu tapi ketika saldonya besar panjenengan beger. Maka begitu juga dengan ketika putra putri panjenengan tinggalkan dalam kondisi saleh, memiliki pengetahuan agama yang cukup, memiliki akhlakul karimah yang bagus ini, maka ini tabungan yang berjalan bagi panjenengan dirahmati. Gue orang penasaran cara nuah ya. Bahkan ibu yang mendidiknya di alam ibu yang dulunya mendidiknya akan memberikan manfaat anaknya itu ke dalam kuburnya, dan doanya untuk ayah ibunya sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, jika anak Adam itu telah meninggal semua amalnya telah terputus pahalanya kecuali ada 3 yang tidak terputus. Shadaqatun jariyatun,
Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u alaih, ilmu yang bermanfaat, ya, yang dia pernah ajarkan, atau anak waladun soleh yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Ini berarti wanita-wanita solehah, muslimah teladan adalah mereka yang rajin dalam mengajarkan pendidikan agama dan akhlakul karimah kepada anak-anaknya. Tok mam sing bener kayak gitu. Bismillah, terus tepuluk karo tangan kiwene sisihna disit ya kena ya, tegendong disit. Begitu. Gitu ya. Aja dijorna. Ngono sing penting mlebu. Oh, gampang. Sing penting mlebu. Jangan. Ya, jangan. Wis pilih ngotengen kewe ya, ora apa-apa, jangan. Gitu ya. Ditegur. Nah, karo tangan-tangan nah, aja tangan kiwe. Sing tangan sindi, Bu. Sing gie asta manis. Ya, begitu. Masuk kamar mandi panjenengan contohkan. Yuk, karo ibu yuk aring kamar mandi bareng. Begitu, ya. Arep pipis mbok, masuk pakai kaki kiri. Doanya begini sebelum masuk. A'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu tirukan ya, begitu. Ini contoh kan begitu. Bukan tanggung nang ngarep latar wis ngono, nang pinggir wit gedang ya kena. Oh, mbok rabuk sisan. Jangan. Begitu. Kan ada orang tua yang kayak gitu. Gini apa mboten? Wis ngono ora apa-apa tanggung, bocah cilik kikih. Jangan. Justru masih kecil, panjenengan ajarkan ke anak panjenengan itu untuk pipis di tempatnya. Nanti jadi kebiasaan. Dia nggak mau tuh. Ya, nggak mau di bawah pohon pisang, nggak mau di bawah pohon pelem, nggak mau sembarangan. Gitu ya. Dan ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan ngajari anak itu, karena meliputi pembiasaan. Ya, Masya Allah. Di antara contohnya tadi mendidik mereka agar membiasakan sholat, membiasakan mereka puasa, membiasakan mereka sedekah. Gue anak pengemis diterang ewoknya kamu yang ngasihin ya. Dikasihin tuh sama putri panjenengan, putra panjenengan, kasihin ke pengemis. Bukan jenengan baru pengemis kemudian jenengan bruk dewek. Bocah ta ora urung tentu ndeleng ora. Liwat tangannya putra panjenengan walaupun panjenengan sing aweh begitu. Olah mbok ndarani ngenyek Pak, bocah cilik sing aweh. Bukan masalah ndarani ngenyek. Ya, ndarani moyoki ngemis. Enggak. Maksudnya ini pembiasaan buat putra-putri panjenengan. Ya. Sedekah sejak kecil, mengajarkan mereka akidah yang benar, akhlak yang benar, memeringkatkan mereka kepada sesuatu yang sesat seperti Syiah, Ahmadiyah, Islam Jamaah dan seterusnya. Dan melarang mereka dari apa? Dari pacaran, dari huru-hara, dari sesuatu yang misalnya begadang, pergaulan bebas, SMS, WA-an lawan jenis. Gitu, ajarkan dari kecil. Ini panjenengan tugasnya. Jangan kebalik malah bangga. Pak, jenenake dhewek wis teng pacaran ya Pak, jen alhamdulillah. Oh, ki ngempak kena nake dekari ngula ibaratnya ya. Jenari ngula jajal. Angger ula tempani kira-kira ana lebih apa ora sedulur. Decaplok kabeh degadak lang asing lebih kuwi ula. Ngono bae sing ndeleng ula jali nek lagi mangan. Ayam contone sewulu-wulune deleg duntal. Aja nganti panjenengan malah justru Pak jen anake dhewek yo alhamdulillah wis teng pacaran. Oh, anake dhewek wis teng pacaran. Innalillahi. Iya. Mi kayong kae calon pacare kayong jemput jerap tuku bakso bareng jajal dedeleng napak. Apa ngoli-oli apa ora Pak? Malah detes kayak gue. La ilaha illallah. Bocah dejeki dudu wonge nganti nyemplak, nganti lunga, degawa lunga doh kok malah melu seneng.
Kudune enten kuwatir. Jajal panjenengan ora sado-ado dudu anake panjenengan, ingon-ingone panjenengan bae. Ingon-ingon iki Bu, ingon-ingon. Contohnya ayam. Degawa nang tanggane aring prapatan, kira-kira panjenengan kuwatir apa ora? Kuwatir basane didol yo nek ora ilang nang kana ki ingon-ingon ki anak wadon mendingan la ilaha illallah. Ngenes mbok. Ngono sih ya. Nyawang desaan sih dadi nyong ngomong aja ki ya. Menan. Jangan sih, ya, jangan sih. Jadi gitu ya, melarang mereka dari pacaran, melarang mereka dari huru hara, melarang mereka dari pergaulan bebas, begitu. Kok bok balik kayak ngapa, bok kesela kayak ngapa, mendingan laku kang kadoan ora papa, nggak liburan jemput, atau papa orang jemput, bukan tepat lingi kewalikane. Anggaran apa ngajak ya daripada kesel melu bae. Oh, jangan. Kon melu bae. Anu adoh sih kang gili gede. Cemplak bae ora apa-apa. Kadar supir iki, kadar tukang ojek iki, tetunuti mentakan ora uli. Malah kayak gue, jangan. Astagfirullah. Gitu ya. Harusnya muka panjenengan merah ketika putra panjenengan, putri panjenengan misalnya pulang itu diboncengaken dengan seseorang yang bukan mahramnya. Karo siapa sih gue? Gitu. Begitu ya. Kok karo siapa? Balik karo siapa koti? Balik karo siapa? Jajal ngene dongeng nang ngarepe ibu. Begitu memperlihatkan kemarahan. Ya, tapi nek wis salat wis apa aja gue nembek ya aja wis domain tong bersih kayak mengko ya domain tong bersih bareng mbok kayak kakange mas anu mbok kayak kakange mak anu nganggo helm rapet ndorni tukang ojek dilalah kakange malah gitu ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada 3 buku kalau yang mau bertanya tentang materi kajian pada kesempatan sore hari ini, yaitu tanggung jawab wanita salehah adalah mendidik putra-putrinya dengan agama dan akhlak yang baik. Ya, silahkan yang tanya pakai tulisan. Ya, monggo. Satu-satunya tanggung jawab di dalam rumah itu hanya kan ada suami istri, ada bapak. Apa tanggung jawab kamu itu nantinya maksudnya untuk pendidikan anak hanya bertanggung jawabannya hanya untuk seorang ibu aja. Iya. Maksudnya seorang bapak akan dimintain nantinya bertanggung jawabannya. Iya. Yang kedua, apabila seorang ibu istilahnya mungkin belum memiliki pendidikan secara syar'inya untuk mendidik anak dengan baik, kemudian anak sudah tumbuh remaja, mungkin tidak sesuai dengan apa yang tadi yang diharapkan begitu, apa yang harus dilakukan? Yuk. Pertanyaan pertama, Masya Allah, ini nanti dikasih hadiah Mas Bayu. Tadi yang bertanya, ibu siapa? Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi mengenai tentang tanggung jawab. Tentunya tanggung jawab secara besar adalah bapak, ya. Tapi tanggung jawab harian itu ibu. Seperti ada pemimpin yang menjadi pemimpin panjenengan, ya. Panjenengan itu bagian kaki tangannya suami di rumah sebagai pemimpin harian. Apakah suami ditanya? Ya, suami kepala rumah tangga, ya, kepala rumah tangga. Tapi panjenengan pelaksana hariannya, ya. Jadi apakah ditanya dua-duanya? Jawab na'am, dua-duanya ditanya. Ya, tentang bagaimana suami juga demikian memimpin panjenengan seperti apa? Memimpin istrinya seperti apa? Diarahkan kepada apa? Diarahkan seperti apa? Agamanya bagaimana? Ada pantuan enggak? Ya, suami yang misalnya enggak sempat titipkan istrinya ke pesantren misalnya, yang bisa ditungguin kontrakan di suatu tempat, kemudian dia pantau istrinya, orang pulang kemudian diajari di pesantren, pulang pesantren dan seterusnya di depan
pesantren, bisa aja seperti itu kalau ini pingin repot. Atau datangkan istrinya itu orang yang bisa ngeles privat agama, ngeles privat yaitu Al-Quran, ngeles privat bacaan Quran oleh suaminya, sedangkan istri penanggung jawab harian. Ya, jadi semuanya ditanya. Adapun yang kedua, bagaimana dengan anak kita sudah remaja tetapi dulu misalnya pendidikannya kurang sempurna, kita sampaikan, kita tetap ditanya apa yang kita lakukan. Akan tetapi boleh kita bertobat, kemudian kita ganti model pendidikannya dengan apa? Boleh setelah misalnya remaja dimasukkan pesantren dewasa. Boleh kan, ada kan? Ada kok pesantren dewasa. Ya, pesantren dewasa untuk SMP ke atas, SMA ke atas, ya, atau sudah lulus SMA kemudian masukkan ke pesantren Tadribun Nisa yang misalnya karena kita nggak bisa sendiri gitu ya, kita napok nyilih tangan, ya, menyewakan di pesantren yaitu asrama, dimasukkan di sana untuk dididik oleh para ustadzahnya, itu boleh. Ya, ini strategi yang kedua. Masya Allah, ya. Berarti intinya maksudnya kita sebagai orang tua yang pertama kita lakukan adalah bertobat karena pada waktu mungkin masa itu kita belum bisa menjadi secara maksimal. Iya, perbaiki tobat kita setiap hari. Sampai Rasulullah bertobat 70 kali sampai 100 kali dalam sehari semalam. Berarti begitu juga dengan kita. Dengan apa yang kita lakukan, kalau memang belum sempurna dalam mendidik anak kita, kita tetap minta ampun kepada Allah, ya. Minta ampun kepada Allah, ya Allah, aku kurang sempurna oleh didik anakku. Ya, mudah-mudahan Allah dandani, ya, perbaiki apa yang aku lakukan. Sampai Rasulullah mengajarkan kita zikir pagi, kemudian di sana ada doa yang indah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sa'ni kullahu wa la takilli ila nafsi tarfat 'ain. Wahai Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, astaghiitsu aslih li sa'ni kullahu wa la takilni. Aku memohon kepadamu ya Allah, perbaikilah urusanku dan jangan engkau serahkan yaitu kepadaku walaupun hanya sekejap mata, ya. Kita minta kepada Allah untuk diperbaiki semua urusan kita, urusan rumah tangga kita, urusan rumah kita, urusan anak kita, urusan kita sendiri, urusan suami kita, itu minta diperbaiki oleh Allah. Gitu nggih? Itu zikir pagi. Berarti apakah kita bersalah? Jawabnya, kalau kita nggak tahu berarti kita nggak disalahkan. Ya, kalau nggak tahu, tapi setelah tahu begini, maka panjenengan cari tahu, kemudian didik lagi, recovery namanya, recovery, pendidikan ulang kepada anak-anak. Kan boleh ditanya, kalau dia udah pulang SMP misalnya, pulang jam 2 siang, gitu, udah belajar tauhid belum? Tauhid siapa mak? Ya, jelas nak, begitu, nggak apa-apa ya, sambil makan nggak apa-apa, didulang nggak masalah ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum wanita yang bekerja di luar kota tanpa mahram? Ya nggak boleh. Ya, beliau bekerja di luar kota tanpa mahram. Ya nggak boleh ya. Jangan kalau bisa. Dan kerjanya itu juga kerja apa? Ini juga harus ditanya lagi. Kerjanya bercampur dengan laki-laki, bercampur baur maksudnya? Nggak boleh juga. Ya, jadi sebisa mungkin untuk kerja di rumah saja. Di antara kerjaan di rumah jadi penjahit gitu ya, menjadi guru privat mungkin di rumah, jadi dari rumah ke rumah aja. Tapi di sekitaran rumah sendiri. Gitu ya. Ini jawabannya singkat. Kemudian ini nanti dikasih hadiah. Terakhir ini pertanyaan terakhir. Ustadz, apakah kesolehan seorang itu taat dalam menjalankan kewajiban dan sunnah lainnya berimbas kepada anak? Karena ketika seorang ibu sedang futur berimbas kepada anak sakit. Ini hasilnya introspeksi analisis dari seorang ibu. Wallahu alam, ya, wallahu alam. Kalau menjadi anak-anak kita itu ya berefek langsung, misalnya anak kita itu lagi nggak taat, kurang taat kepada Allah, anak kita sakit, ya, ini walau alam bisa,
Ya, yang ana tahu tidak ada hubungannya. Ya, seperti misalnya suami lagi kurang rajin menghadiri sholat jamaah, menjadikan anaknya sakit, wallahu alam. Ini ya, yang saya tahu tidak ada hubungannya. Akan tetapi kesolehan atau kesolehan seorang wanita ini mempengaruhi kejiwaan anak, karena anak melihat sendiri suami melihat sendiri bapak atau ibunya itu dalam kondisi nggak istiqomah, iya mempengaruhi. Karena apa? Karena contoh yang bisa dilihat dari anak itu adalah orang tua. Bapak dening ora sholat sih pak, begitu. Ini mempengaruhi kan? Mak, dening sholatnya tertunda sih. Kayong wingi-wingi rajin. Adan langsung wudu, mama siki malah demutna, malah api-api ngerajang lombok. Ini contohnya. Ya, ini mempengaruhi kejiwaan anak. Ya, maksudnya futurnya anak. Ya, akibat daripada futurnya orang tua. Iya bisa. Bosannya anak maksudnya akibat dari bosannya orang tua ngaji. Apalagi mereka sangat tergantung dengan panjenengan. Ya, mangkat deboncengaken panjenengan. Panjenengan orang mangkat, anaknya juga orang bonceng kan? Mentakan anaknya, "Mak, ngaji yuk." Beker nganti nangis. Enggak mungkin. Ya. Insyaallah demikian. Ini hadiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya demikian para saudari-saudari sekalian, para muslimah sekalian, karena sudah jam 5 kurang sedikit, kita persiapan untuk pulang. Sepertinya akan hujan besar kayaknya. Kita berdoa kepada Allah diberikan hujan yang memberikan manfaat, dan insyaallah ta'ala ya panjenengan pulang dalam kondisi memiliki ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada putra putrinya panjenengan sekalian. Ya, dan jangan lupa panjenengan senantiasa memohon kepada Allah supaya panjenengan sendiri, putra putri panjenengan istiqomah. Sebagaimana saya juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pondok pesantren yang kami asuh mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doa restunya dari panjenengan juga. Itu kita akan membangun pondok pesantren putri ya. Insyaallah ya, akan membangun pondok pesantren putri untuk melayani kaum muslimin sekalian, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan ya, dan di-share kepada yang lainnya, barangkali ada yang bermaksud untuk membantu dan seterusnya. Insyaallah kita tidak menutup kemungkinan untuk bertawun bersama-sama dalam beribadah kepada Allah melalui pembangunan pesantren ini. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.